di Aula SD Negeri 3 Jakarta ini dalam kegiatan kelompok belajar dengan tema diseminasi budaya positif. Marilah supaya kegiatan berdasar yang hari ini dapat berjalan lancar dan ada ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya. Kita mulai kegiatan kelompok belajar pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami silakan. Terima kasih. Semoga dengan doa ini acara pada siang hingga menjelang sore nanti dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah pada Ibu-ibu Komisi Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita serta kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Kombel atau komunitas belajar di Satuan Pendidikan SD Negeri Tegalrejo 1. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kersa mengikuti kegiatan ini, juga kepada Pak Sigit dan Bu Titi yang sudah memandu atau sebagai narasumber untuk Kombel yang hari ini mengusung tema budaya positif. Terima kasih juga kepada koordinator Kombel, Pak Imam, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini nanti atau kegiatan Kombel di Satuan Pendidikan itu sepekan sekali sehingga kita memiliki progres yang seperti diharapkan oleh pemerintah atau di Dinas Pendidikan, karena untuk Kombel ini harapannya dapat memacu, kemudian memotivasi, mengubah mindset guru untuk lebih baik lagi dalam memberikan layanan akomodasi pembelajaran kepada siswa-siswi di kelasnya masing-masing. Dan Kombel ini tidak hanya diikuti oleh Bapak Ibu guru kelas, namun juga Bapak Ibu guru bidang studi maupun juga tendik. Nanti sewaktu-waktu bisa kita ikutkan dalam Kombel, misalnya kita mengusung tema tentang anti perhubungan atau intoleransi atau yang lain, yang itu harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah di SD Negeri Tegalrejo 1. Saya berharap semoga kegiatan ini nanti sampai selesai berjalan dengan lancar, kemudian menambah wawasan kita, mengubah mindset kita bahwa yang namanya mengajar itu bukan hanya memberikan ilmu saja, materi saja, tapi kita harus memberikan sisipan yang paling penting, yaitu karakter maupun pola tingkah laku anak-anak menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wiwit atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara inti ini nanti kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Kenapa kok kita harus membahas budaya positif ini? Apa gunanya untuk anak-anak didik kita? Nah, nanti lebih lanjut tentang budaya positif ini akan kami sampaikan bersama saya dan Pak Sigit secara bergantian. Semoga nanti apa yang kita paparkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, pemaparan materi oleh Bapak Sigit akan kami berikan pada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kami ucapkan kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini pada acara komunitas belajar SD Negeri Tegalrejo 1 yang
kami gunakan sebagai wadah untuk melakukan diseminasi ataupun aksi nyata terkait dengan budaya positif yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru pendidikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya mempunyai 3 pertanyaan. Setuju atau tidak setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju atau buatan Bapak Ibu? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju buatan Bu Red? Bu Arsep? Setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau buatan? Setuju. Ya, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau buatan? Setuju ya. Baik. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang nantinya semua ini akan kita bahas dalam satu lingkup budaya positif. Ya. Baik. Selanjutnya Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar itu adalah proses memanusiakan manusia. Jadi setiap orang itu harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Ini menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai proses merdeka. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, ini memiliki peran untuk menuntut kodrat anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat zaman dalam hal ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tahun semakin berkembang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menuntut anak itu sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan perkembangan zamannya. Kemudian kita juga harus menuntut anak itu sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu di mana anak didik itu dibesarkan. Misalkan kita di Kota Yogyakarta, maka kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu dengan menggunakan budaya ngajeni misalnya, ataupun mendahulukan bahasa. Nah, tujuannya apa? Agar anak itu menjadi manusia yang selamat dan bahagia dan menjadi individu yang merdeka. Nah, individu yang sadar dalam mengambil keputusan yang baik. Mengapa budaya positif? Nah, budaya positif hari ini akan kita ambil tema tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, yang kita yakini sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai warga sekolah yang berpihak pada murid tentunya, sehingga murid ataupun peserta didik itu nanti bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif di sekolah itu bisa kita awali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kita percaya bahwa semua perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Apa yang akan kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Seperti hari ini kita berkumpul, pasti ada tujuan untuk masa yang akan datang. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siapapun, oleh siswa, oleh guru ataupun yang lainnya, itu juga memiliki alasan. Nah, alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mengapa kok kita mengambil tema budaya positif? Suasana positif yang ada di lingkungan sekolah itu harus mendukung terlaksananya pembelajaran
yang kondusif. Suasana positif akan bisa membuat lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dalam peserta didik. Kemudian suasana positif itu juga akan membentuk karakter yang positif juga pada diri peserta didik, sehingga akan menjadi budaya nantinya. Nah, oke, baik. Tema besar kita pada hari ini adalah budaya positif. Lalu apa yang akan kita bahas sebagai sub-sub materinya nanti? Yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian restitusi sebagai segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih makna kata disiplin? Kalau kita turun ke belakang dari berbagai sumber, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini ditemukan dari berkonotasi dengan disiplinnya diri murid-muridnya Sokrates dan Plato. Jadi kita berkaca pada murid-muridnya Sokrates dan Plato yang sudah memiliki sikap disiplin sejak zaman dahulu. Nah, disiplin diri ini membuat orang dari potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, tapi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tanpa kita sadari. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalkan kalau anak-anak tidak disiplin datang ke sekolah, nanti akan mendapatkan hukuman. Disiplin itu berarti nanti akan kita hubungkan dengan ketidaknyamanan anak-anak saat melanggar aturan ataupun keyakinan yang berlaku di sekolah. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi harapannya dengan perilaku-perilaku atau penerapan disiplin ini akan mendidik anak untuk membentuk kepercayaan diri anak. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya yang pertama yaitu tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, tetapi menggunakan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid ataupun peserta didik. Yang kedua, peserta didik itu kita ajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari diri mereka. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman ataupun hukuman. Nah, tapi makanya Bapak Ibu kita tidak boleh memberikan iming-iming kepada anak-anak. Ayo anak-anak, dikerjakan tugasnya nanti Bapak Guru kasih permen, slip ataupun yang lainnya. Nah, kalau menurut teori disiplin positif ini tidak boleh. Ya. Nah, kemudian dari nilai disiplin positif tadi kita akan ketemu kepada nilai-nilai kebajikan universal.
Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ialah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak memandang bangsa, tidak memandang suku ataupun latar belakang. Bersifatnya universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat dari Diane Dawson tahun 1998. Apa yang kita capai dari penerapan disiplin positif di sekolah kita? Tentunya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui semuanya, yaitu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Harapan kita nanti dengan melakukan disiplin positif, nilai-nilai profil Pancasila pada anak akan muncul. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita capai melalui penerapan disiplin positif di sekolah. Seseorang melakukan tindakan disiplin itu pasti memiliki motivasi. Karena kita akan masuk kepada teori motivasi, dukungan, dan penghargaan. Seseorang itu melakukan sesuatu hal pasti ada ada motivasinya. Di sini ada 3 jenis motivasi. Ada motivasi eksternal, motivasi internal, eksternal, kemudian dan motivasi internal. Nah, kita yang mana? Yang pertama, seorang itu melakukan sesuatu itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Biasanya apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak memakai seragam hari ini? Itu nanti akan menuju ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi ada rasa takut. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Ada seseorang yang sengaja melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita capai, bahwa motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal sebagai tujuan dari disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu bahwa hukuman dan penghargaan
kita tahu bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ada faktor keterpaksaan, ada faktor tidak enak hati. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana letak samanya? Dan apabila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, setelah ini Bapak Ibu akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa tindakan guru. Nah, saya akan meminta Bapak Ibu untuk menentukan tindakan guru tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita akan nomor satu terlebih dahulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Bur? Hukuman. Kita lihat titik. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mayoritas menjawab hukuman. Coba kita lihat. Ya, benar, hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau kita lihat Bu Titi, iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman katanya Bu Titi. Kita lihat. Ternyata konsekuensi. Tapi mayoritas Bapak Ibu sudah menjawab dengan benar Bu Titi. Jadi pengetahuannya sebenarnya sudah lebih oke daripada kita. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, dari kasus-kasus ini tadi kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu adalah sebagai suatu identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi itu adalah suatu identitas yang sukses. Nah, kita akan memetakan lebih rinci lagi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, tetapi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi berdasarkan dengan keyakinan sebelumnya. Kemudian kalau hukuman itu akan membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, tetapi konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek saja. Kemudian kalau hukuman
korbannya itu akan mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korbannya itu bisa diabaikan. Kemudian yang terakhir, jika hukuman itu murid atau anak akan merasa tersakiti. Jika konsekuensi, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Nah, pernah suatu ketika, jika kita memberikan hukuman pada anak dalam bentuk psikis maupun fisik, pasti anak itu akan membekas di dalam hatinya dalam waktu yang akan lama. Tetapi berbeda dengan konsekuensi. Jika kita memberikan konsekuensinya, si A, jika kamu datang terlambat, konsekuensinya hari ini kamu tidak mengikuti jam pelajaran pertama. Nah, itu adalah sesuatu yang memang harus ia terima jika dia melanggar aturan datang terlambat ke sekolah. Tapi berbeda cerita kalau si A ini dihukum, misalnya disuruh lari ke lapangan, disuruh push up, ataupun disuruh membersihkan toilet yang sifatnya fisik, maka akan berdampak pada psikisnya juga, dan itu akan membekas dalam hatinya dalam waktu yang akan lebih lama. Selanjutnya, nah, dari pengertian-pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tiba-tiba ataupun tidak terencana, yang datang ataupun yang timbul secara spontan dari diri seorang guru. Murid itu tidak akan tahu kapan dia akan menerima hukuman. Dia tidak akan memprediksi. Nah, hukuman itu juga akan bersifat satu arah tanpa adanya negosiasi antara guru dan murid. Jadi hanya satu arah. Ketika pihak guru memberikan hukuman, maka muridnya pasti akan menerimanya tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak itu pasti nanti akan disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata yang keluar dari guru tersebut. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu lebih terencana, sudah tertata, ataupun sudah disepakati antara guru dan murid. Kemudian ketika kita menerapkan disiplin dalam bentuk konsekuensi, itu sudah dibahas bersama dengan anak-anak dan sudah disetujui oleh murid bersama dengan guru. Umumnya, Bapak Ibu, bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah bersama dengan murid. Kalau di kelas saya membuat kesepakatan kelas yang saya bebaskan anak-anak untuk menuliskan kesepakatan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh anak-anak. Jadi kami rangkum kesepakatan itu, kami kumpulkan, maka akan membentuk kesepakatan kelas yang harus disetujui dan dilaksanakan oleh warga kelas. Dan apabila anak-anak melanggarnya, maka anak-anak akan menerima konsekuensinya dalam bentuk menunjukkan bakatnya. Kalau di kelas saya seperti itu. Misalkan ada yang suka menyanyi, maka dia harus menyanyi ketika melanggar keyakinan tersebut. Nah, pada konsekuensi ini, murid itu kita buat tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Jadi hanya pada saat itu saja. Untuk menerapkan disiplin tadi melalui konsekuensi, kita buat keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama, lepas dari latar belakang suku, bangsa,
ras maupun agama. Jadi kita tidak pandang bulu. Satu kelas ada berbagai macam suku, berbagai macam agama. Kita membuat satu keyakinan, itu juga kita harus disepakati secara bersama. Tidak hanya untuk satu golongan, misalnya golongan A, suku A, agama A, tidak, tetapi untuk semuanya dan harus dilaksanakan oleh semua warga kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan kepada nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan, karena lebih akan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita percaya bahwa keyakinan ini itu akan lebih menggerakkan dalam hal ini peserta didik untuk mentaati ataupun melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat daripada peraturan-peraturan yang sifatnya kalimat perintah. Ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan satu kalimat perintah. Tapi dari peraturan ini kita bisa membuat satu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang akan kita tuju. Apa? Tanggung jawab. Ketika kita sudah bisa mengembalikan buku ke tempatnya, berarti kita sudah membuat perilaku yang bertanggung jawab. Kemudian jika peraturan kalimatnya dilarang mengganggu orang lain, itu merupakan kalimat perintah, maka kita kemas dengan keyakinan kelas dengan kalimat yang lebih positif. Contohnya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika kita buat keyakinan kelasnya dengan menggunakan kalimat yang lebih positif, itu adalah menghormati orang lain, misalnya. Kemudian komitmen pada tujuan, dan lain-lain yang ada di bawahnya, ya. Bisa sambil dibaca sendiri. Kemudian ini adalah ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimatnya lebih positif daripada peraturan. Jika peraturan adalah kalimat perintah, maka kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Kemudian yang ketiga, tidak dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat murid. Jadi kita rangkum jadi satu. Misalnya, nilai keyakinan kelas bertanggung jawab itu akan sudah mencakup semua hal yang sifatnya bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, dibuat melibatkan pada kelas melalui curah pendapat, melalui diskusi, ataupun melalui berbagai macam cara. Misalnya menuliskan papan tulis ataupun menuliskan di secari kertas, lalu kita kumpulkan dan kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian ciri-ciri yang keenam yaitu dapat ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya kontinu, selalu akan bisa kita lihat dari masa ke masa. Nah, harapannya apa? Ketika peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas, ini akan berdampak pada lingkungan yang lebih positif. Ketika lingkungan sudah positif, maka budaya yang ada di sekolah itu juga akan lebih positif. Jadi arahnya itu nanti akan menyeluruh ataupun lebih global. Baik, Bapak Ibu, pemaparan materi dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Titi. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan materi pada saat ini.
ketika tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit bahwasanya dari peraturan kelas kita kemudian menjadi keyakinan kelas dan itu bisa menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada siswa yang berbuat salah atau tidak tertib di kelas? Monggo dari Bapak Ibu. Nah, ini Pak Pur. Yang saya lakukan sebelum kenal keyakinan kelas mendukung. Iya, mendukung. Oke, ada lagi? Bu Arsep? Nah, ini mungkin di musola tidak terjadi. Tapi ya ini mendukung. Oke. Oke, kalau tadi Pak Pur itu langsung menghukum, nah ini Bu Akse ini lebih manusiawi lagi. Tanya dulu, ngapain sih? Kenapa kok kamu itu berbuat salah? Kok rame terus di musola? Kok tidak tertib? Nah ini, kenapa pakai sepatu hitam? Nah itu ternyata lebih manusiawi gitu ya Bu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit bahwasanya kita itu seseorang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Lalu apa ini alasannya? Tahu Pak Sigit? Nah ini ternyata seseorang itu melakukan apa yang dia kerjakan itu berdasarkan atas kebutuhannya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan atau penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apa ini? Ya, kebutuhan bertahan hidup semuanya pasti tahu. Manusia itu hidup pasti membutuhkan makan, minum, kemudian juga kesehatan, rumah, supaya apa? Supaya mereka bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu adalah menerima dan memberi kasih sayang. Bisa jadi anak-anak yang kita melakukan kesalahan itu karena mungkin dia mencari perhatian gitu ya Bu ya. Di rumah tidak diperhatikan, seperti tadi yang ceritanya Pak Anton ini ya, melakukan suatu gebrakan karena dalam rangka ternyata beliau itu iya betul sekali ada ingin diberi kasih sayang. Nah, penguasaan itu misalnya pengen dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa mencapai sesuatu yang wah sehingga dia bisa diakui oleh orang lain. Lanjut Pak. Kemudian dengan kebebasan, bisa jadi di rumah itu terlalu dikekang aturan-aturan, maka mumpung di sekolahan orang tua tidak tahu, nah, dia bisa melakukan sesuatu yang sebebas-bebasnya, mencoba-coba, banyak bergerak, tidak mau dipengaruhi orang lain. Ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian tidak kalah penting adalah kesenangan. Mungkin di antara kita ini banyak sekali yang melakukan sesuatu karena kesenangan gitu ya. Hobi koleksi apa gitu ya. Healing itu kan juga dalam rangka untuk biar kita senang gitu. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan yang awal tadi, apa yang kita lakukan ketika ada anak yang berbuat salah? Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Apa perbedaan dari 5 posisi kontrol ini? Nah, kita lihat video dulu.
restitusi salah satu program yang tidak lima positif. Gaya dosen dan contoh pengalaman. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat desa bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Mary yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini adalah posisi pendukung. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi kedua, membuat merasa bersalah. Ya sudah, lain kali jangan bikin keputusan lagi anak ya. Kamu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak keras salah. Karena cepat keras. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Ya, posisi sebagai teman. Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang sama balon tadi. Jadi biar usaha lagi kencang, tetap beresin jar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya Ya, sebentar ini ada yang lewat. karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah ya, peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya kita terlambat ayo. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, yang teman sekolah yang mana yang kamu gunakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah ada yang baik dari siksa informasi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Kalian bersedia memperbaiki masalah pelanggaran ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah pelanggaran ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyerah
ibu saya. Baik, jadi yang ada Emma dan ya. Kira-kira boleh saya lakukan ya? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren. Ada lagi yang perlu dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada Iya, tadi ada 5 posisi guru. Nah, apa saja tadi Pak Ibu? 1, yang pertama penghukum. 2, ya, membuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. 5, manajer. Oke, tadi sudah dikasih contohnya ya bagaimana posisi guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sudah ada kalimat-kalimatnya. Nah, sekarang mari kita coba. Apakah pemahaman kita sudah benar tentang posisi guru? Pernyataan ini, bentar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi dalam posisi guru sebagai apa ini? Untuk yang pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti di posisi membuat si anak merasa bersalah. Coba Pak, apakah betul? Wah, betul sekali. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, sebagai apa ini ya, Bu Erna? Tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi yang pertama, penghukum. Penghukum, apakah betul Pak? Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayo, ini biasanya sebagai apa ini ya? Sebagai apa Pak? Sebagai teman. Oke, coba Pak. Wah, betul sekali. Yang nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yo, siapa ini yang biasanya berbicara seperti ini? Iya, guru kelas. Posisinya sebagai apa? Bu Sakti. Ayo. Nah, ini guru olahraga juga pasti sering memberi penghargaan. Teman, sebagai teman, coba Pak. Oh, sebagai pemantau. Karena kalau dia berhasil nanti dia dapat bintang gitu ya. Oh, berarti sudah ada aturannya. Berarti sebagai pemantau ya Bu Sakti ya. Lanjut, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa ini ya? Wah, sebagai manajer Pak, coba. Wah, betul sekali. Nah, ini yang terakhir ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana Pak Imam? Sama dengan yang paling atas, mungkin membuat orang merasa bersalah. Kita lihat kunci jawabannya. Oh, sebagai penghukum, ya. Karena tadi kata-katanya menyakitkan ya, ciri-cirinya penghukum itu ya. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, nanti mesti rentetannya dihukum, ya. Jadi ini adalah 5 posisi seorang guru ketika dia berada di kelas. Ada yang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, memantau, dan sebagai manajer. Nah, dari 5
ternyata dan dikaitkan dengan ketika tadi awal pertanyaan, kalau ada anak yang bersalah itu sebaiknya seperti apa? Tadi kalau menghukum ternyata efeknya juga tidak bagus. Sebagai teman pun juga ternyata nanti malah kadang anak-anak melonjak, gitu ya. Nah, ada suatu metode yang bisa kita gunakan untuk menghadapi suatu permasalahan, yaitu yang kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menyalahkan anak, kita tidak menghukum anak karena kesalahannya, tapi kita melakukan segitiga restitusi. Apa saja yang kita lakukan di segitiga restitusi tersebut? Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita kasih tahu bahwa menyadarkan anak bahwa memang kadang orang itu tidak pernah lepas dari salah. Kita sadarkan bahwa yang dia lakukan itu salah dan itu tidaklah mengapa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tunjukkan kepada anak itu mana sih yang salah. Nah, kita ajak diskusi mereka. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa gambaran segitiga restitusi tersebut? Mari kita lihat video berikut ini. Halo Mbak Eki, Mbak Ayumi. Katanya Mbak Eki sama Mbak Ayumi tentang klien ya. Oke, ini masalahnya adalah Keke sama Ayumi ini rebutan krayon. Nah, jadi si Keke merasa krayon yang ada di depannya, bahwa krayon yang dia pegang itu adalah miliknya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kita ajak berdiskusi identitas kesalahannya. Kita katakan kepada anak-anak bahwasanya kadang kita memang suka ketukar-tukar barangnya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua adalah validasi tindakan. Kita tunjukkan kepada anak-anak apa sih, kenapa kok dia melakukan itu, kenapa kok dia bisa menukar-nukar krayonnya. Tadi Kekenya mengatakan bahwasanya ya ini memang punyaku. Si Ayumi pun tidak mau kalah. Ini juga punyaku, yakin sekali ini adalah punyaku. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena sama-sama tidak bisa ditemukan penyelesaiannya seperti apa, guru juga tidak tahu, di situ tidak ada nama pemiliknya, maka kita ingatkan pada keyakinan kelas. Bahwasanya keyakinan kelas kita apa tentang meminjam barang dari orang lain, antara lain mengembalikan setelah selesai. Tetap tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka kita bisa menghadirkan keyakinan kelas yang lain. Misalnya apa? Kalau bicara harus seperti apa? Oh, bicara harus jujur Bu, kalau berkata nggak boleh bohong. Maka dari keyakinan kelas jujur ini kita bisa mengambil penyelesaian masalah tersebut, yaitu ternyata si Keke ini adalah mengambil krayonnya milik Ayumi. Maka
setelah kita meminta anak untuk berperilaku jujur, Kiki ini kemudian mengembalikan krayonnya itu. Kita tanya kenapa kok dikembalikan? Karena ini bukan punyaku. Berarti di situ sudah muncul keyakinan pada anak bahwa saya memang harus jujur, seperti itu. Kemudian langkah apa selanjutnya kalau sudah dikembalikan? Cukupkah hanya sampai dikembalikan saja? Ternyata si Kiki ini menjawab, saya harus minta maaf, Bu. Loh, kenapa kok minta maaf? Karena saya sudah salah. Nah, si Ayumi, si penderita itu, kita tanya, kamu mau nggak memaafkan kesalahannya si Kiki? Ayumi pun mengatakan, saya mau. Nah, dari segitiga restitusi ini, ternyata kita bisa menyelesaikan permasalahan tanpa harus menghukum anak, tanpa harus menyudutkan satu dan yang lainnya. Si Keke pun tidak merasa disalahkan. Oh, aku disalahkan sama Bunda Titik ini ya, gara-garanya ini. Nah, gara-gara ngambil krayonnya si Ayumi. Tidak seperti itu. Tapi kita ajak pelan-pelan untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian pula dengan si Ayumi, dia yang merasa krayonnya itu diambil, dia bisa menerima krayonnya kembali tanpa harus banyak drama karena kesadaran dari dua anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, begitulah tahapan restitusi. Dari kesalahan-kesalahan anak-anak ini ternyata bisa kita selesaikan tanpa harus ada hukuman, kemudian tanpa harus merasa anak berbuat salah, seperti itu. Baik, mungkin itu adalah paparan dari kami tentang budaya positif. Kami berharap dengan adanya pemaparan ini kita bisa menciptakan budaya-budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita ini bisa menjadi aman dan nyaman bagi keberlangsungan pembelajaran siswa-siswa kita. Oke, untuk sesi berikutnya adalah sesi pertanyaan. Barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan ya Pak ya. Mau silakan? Ya, monggo Bu Irna. Jadi ini saya mau tanya, kelas saya terdiri dari siswa-siswa yang beragam ya, mulai dari yang pandai hingga yang kurang pandai. Jika ada siswa yang tidak tertib, biasanya saya sering memberi hukuman. Apakah posisi kontrol penghukum tersebut tepat? Karena nyatanya dengan hukuman tersebut membuat siswa menjadi tertib. Terima kasih. Iya, memang ya kalau nggak dihukum tuh anak-anak cenderungnya nggak bisa tertib ya. Nah, pokoknya Haji Pamungkas dihukum gitu aja. Mungkin 1 lagi, ya sekali. Monggo. Oh ya, Pak Karjana. Kita kan kelas, apakah untuk penyusunan keyakinan kelas ini? Kalau saya berpendapat itu harusnya berlanjut, tapi kadang-kadang guru kelas berikutnya atau guru kelas sebelumnya punya karakter yang berbeda-beda, jadi punya trik yang berbeda-beda. Bagaimana cara supaya nanti di kelas berikutnya keyakinan kelas yang sudah dibawa ini tetap terjaga? Terima kasih Pak. Sikit mau menjawab yang mana? Ya, baik, terima kasih. Jawab pertanyaannya dari Pak Parti. Saya mau jawab dari Pak Parti aja. Mari. Baik, Pak Parti. Mungkin kita sebagai pendidik di mana kita satu atap, satu instansi, mungkin kita harus menyamakan visi terlebih dahulu. Mau ke arah mana kita akan membawa anak-anak kita, mau ke arah tuntunan yang mana kita akan membawa anak-anak kita nantinya. Nah, dengan keyakinan kelas ini nanti harapannya bahwa anak itu akan bisa memiliki sikap tanggung jawab. Nilai-nilai yang sudah didapat di kelas sebelumnya itu memang harus dilanjutkan di kelas yang berikutnya. Maka kita perlu persamaan persepsi ataupun persamaan visi antara satu guru dan guru yang lainnya.
dan juga kesepakatan kita bersama. Nah, maka Bapak Ibu dalam kesempatan yang baik ini, bagaimana jika kita sependapat bahwa keyakinan kelas itu perlu kita bentuk, perlu kita terapkan, sehingga semua kelas itu nanti akan menerapkan keyakinan kelasnya masing-masing. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua itu memiliki trik masing-masing, memiliki hal-hal yang ingin memang dilakukan oleh anak sebagai sesuatu yang positif. Tetapi bahwa nilai-nilai keyakinan kelas itu bisa saja berbeda, tetapi maknanya sama, ataupun bisa saja bahasanya berbeda, maknanya sama. Jadi harapan saya, mulai hari ini kita samakan persepsi, kita samakan pendapat bahwa keyakinan kelas itu penting untuk kelas-kelas kita, tidak hanya di kelas saya, tapi juga di kelas-kelas yang lain. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Farsi. Iya, terima kasih. Siap ya, Pak Farsi. Untuk yang pertanyaannya Bunda Erna, apakah posisi kontrol sebagai penghukum itu tepat? Karena nyatanya kalau nggak dihukum nggak tertib gitu ya Bunda Erna. Kembali lagi ke kita melihat apa yang namanya ya, latar belakang anak melakukan kesalahan. Nah, kita melakukan menghadapi anak yang melakukan salah itu terlebih dahulu kita sadarkan anak tersebut ya benar. Kenapa? Yang kamu lakukan itu salah. Nah, kenapa kok kamu melakukan itu? Kita cari tahu. Karena tadi ada 5 kebutuhan yang mau dia capai. Entah itu mungkin mau minta perhatiannya Bunda Erna, atau mungkin bentuk protesnya dari rumah seperti itu. Setelah tahu alasan dia melakukan sesuatu, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya, mana yang kamu langgar? Misalnya kok dia tidak tertib, jujur jalan-jalan terus seperti itu ya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh, katanya harus tertib Bu. Nah, kalau harus tertib, seperti apa yang tertib itu? Tertib itu ganggu temannya, misalnya seperti itu. Terus yang kamu lakukan bagaimana? Yang saya lakukan jalan-jalan Bu. Betul atau salah? Salah. Kalau salah harusnya seperti apa? Kita gali anak itu sehingga akhirnya anak tersebut bisa menemukan perbuatan yang seharusnya dia lakukan. Kenapa kok sampai dia menemukan perbuatan yang harus dia lakukan? Karena berarti anak itu sudah menemukan motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu, dan itu akan melekat lebih lama dibandingkan dengan kita yang setiap saat harus senantiasa memberikan hukuman. Jadi lebih tepatnya lagi, posisi kita sebagai guru itu bukan sebagai penghukum, tapi ada sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya, memang untuk mencapai ke posisi sebagai manajer itu perlu langkah ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan yang sekali ada ide kemudian bisa dilaksanakan. Memang perlu perjalanan yang harus kita istiqomahi. Mungkin itu Bu Erna ya? Iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualan pertemuan ini harus kita akhiri ya. Nah, tapi semoga yang sedikit ini dari kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolahan kita, sehingga kita bisa menciptakan sekolah yang nyaman, aman bagi keberlangsungan anak-anak didik kita dalam belajar. Ada teman dari Pak Sigit? Baik, dari saya dan Pak Sigit ada banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama